Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Halo, jumpa lagi bersama saya Bang Jo. Bagaimana? Mudah-mudahan semua rekan, sahabat dalam keadaan sehat, tidak kurang oleh suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala apapun urusannya. Ini Pikio di grup nanya nasab. Ya udah, sekarang Bang Jo kasih ya. Bang Jo kasih Ba'alawi Bani Alawiyah ya. Para Habib yang ada di Indonesia ini ya. Para Habib ras Yahudi PS Bani Wali Songo ya. Ya, yang pertama ini ya. Ini Bani Alawiyah ras Yahudi. Oke, lihat sendiri. Bahwa di negeri ini, mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memahami bahwa nasab keluarga Bani Alawi atau Balawi Yaman yang menisbatkan dirinya sebagai keturunan Nabi melalui Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ternyata, selain gagal secara kajian sejarah dan kitab nasab, juga gagal secara uji genetika tes DNA. Kesimpulannya, menurut data kitab nasab hingga sekitar abad ke-10 Hijriah, baru muncul nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, yang konon hijrah dari Basra, Irak ke Hadramaut. Padahal dalam data dan kesaksian Nakib Irak, Sayyid Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman, bahkan makam beliau ada di kota Muktabaro, selatan Baghdad. Hanya berputra 3 orang, yaitu Sayyid Muhammad, Ali dan Hussein, yang ketiganya berketurunan dan membuat nakobah untuk saling mencatat nama keturunannya. Kesimpulannya, tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Artinya hal tersebut berarti fiktif dan batal sesuai ilmu nasab. Dan yang lebih tragis lagi di era sekarang, dengan kemajuan teknologi, yaitu ilmu genetika yang sudah lazim, bahwa susunan basa nukleotida dalam DNA kita telah dapat dibaca dengan sangat presisi. Maka menunjukkan bahwa mereka ini sama sekali bukan bangsa Arab, karena gen ras Arabnya sangat-sangat kecil sekali. DNA adalah molekul yang mengkode sifat genetik suatu organisme. Setiap data dari tiap sel di tubuh manusia tersimpan di dalam DNA. Selain itu, DNA mengatur fungsi dan pertumbuhan tiap-tiap sel. Ketika manusia melakukan proses reproduksi, akan ada penggabungan antara DNA ayah dan ibu. Nantinya DNA ini akan terus diturunkan kepada keturunan selanjutnya, baik pada anak-anaknya, cucu-cucunya, dan seterusnya. Itulah mengapa kita bisa melacak keaslian seorang anak dari DNA ini. Untuk mendapatkan DNA hanya dibutuhkan sedikit sekali sampel. DNA bisa didapatkan di mana saja di seluruh tubuh manusia, rambut, kuku, air liur, dan sebagainya. Yang penting jaringan tersebut mengandung sel, pasti di dalamnya ada denanya. Oke, itulah rekaman daripada ya nasab Ba'lawi Bani Alawiyah ya, mengenai ideologi nasabnya dan identifikasi dari DNA-nya. Jadi sekarang kita menelaah daripada Bani Wali Songo, baik ideologinya, baik biologisnya berupa DNA-nya. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Tubagus Nurfadil Satya Tirtayasa dalam sebuah tulisan yang diposting di web rminubanten.com menyatakan bahwa saat ini Nakib Alawiyin Internasional mengklasifikasikan Wali Songo dan keluarga keturunannya bukan ke jalur Asmat Hanba Alawi, tapi ke versi jalur sanad nasab lainnya. Menurutnya, terindikasi sempat ada distorsi pengkaburan sejarah dan silsilah leluhur Wali Songo oleh Oknum Habib Ba'alawi Muasal Yaman di masa lalu. Dalam sejarah masyhur Nusantara, leluhur wali Nusantara ada yang berasal dari Maghrib, Maroko, dan terindikasi dari banyaknya gelar Maulana Maghribi, bukan gelar Maulana Yamani ataupun Maulana Al-Hadromi. Dan ada yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah, terindikasi dari penggunaan gelar Asmarakandi pada ayah Sunan Ampel, dan penggunaan gelar Mahdum, gelar Zuriat Ahlul Bait Nabi yang lazim digunakan di Asia Tengah. Dan jelas keluarga Wali Songo tidak menggunakan gelar Habib, sebagaimana kelaziman gelar yang dipakai keluarga Ba'alawi Muasal Yaman. Tubagus Nurfadil menjelaskan, jalur muasal dari Maroko menurunkan Sunan Giri dan Sunan Kudus, yang berdasar data serat wali sana, dikolaborasikan dengan data Malaka dan Nakib Maroko, berjalur turunan kepada kabilah Al-Jailani Al-Hasani, dan sudah mendapat isbat nasab dari Nakib internasional, antara lain dari Maroko, Irak dan Turki. Sedangkan dari jalur muasal Uzbekistan Asia Tengah, sesuai dengan data pihak Keprabon Cirebon bernasab via jalur Al-Kazimi Al-Husaini, diakui jalur ini, namun untuk sanad detailnya sedang proses isbat Nakib internasional melalui Nakib Hashimiyun Turki. Di Cirebon ada berbagai versi data silsilah leluhur Sunan Gunung Jati yang berbeda. Pihak peneliti nasab dari keluarga Wali Songo, meneliti bahkan menggunakan perbandingan hasil tes DNA sampel keturunan melalui peta migrasi leluhur, untuk meneliti versi mana yang paling syoheh di antara berbagai versi yang ada. Penggunaan tes DNA untuk meneliti keabsahan silsilah jalur Alawiyin di kalangan internasional, juga sudah dilakukan oleh Nakib Jordan dan Nakib Mesir. Sehingga penelitian nasab memperbandingkan data hasil tes genetik dengan data tertulis yang dilakukan peneliti dari kalangan keluarga Wali Songo, yang tergabung dalam wadah organisasi Naat, atau Nakobah Ansab Aulia Tis'ah, memenuhi kaidah ilmiah ilmu nasab internasional. Menurut Tubagus Nurfadil, silsilah yang dianggap paling syoheh oleh pihak peneliti untuk jalur leluhur Sunan Ampel dan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, adalah yang melalui jalur Al-Kazimi Al-Husaini, sebagaimana data yang dipelihara oleh pihak Keprabon Cirebon. Dari penelitian DNA, peta migrasi khusus yang sesuai dengan kode genetik yang ada di sampel terah Sunan Jalur Al-Husaini, menunjukkan migrasi yang sinkron dengan riwayat muasal dari Hijaz ke Irak Iran, ke Uzbekistan Asia Tengah, ke India, Pakistan, lantas ke Nusantara. Dapat dilihat pula peta migrasi tersebut tidak sesuai dengan silsilah Wali Songo versi Asmat Han Ba'alawi Muasal Yaman, yang konon semestinya dari Irak Hijah ke Yaman dulu, arah barat daya, baru ke India, arah timur, lantas ke Nusantara. Jadi versi silsilah leluhur Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel jalur Al-Kazimi Al-Husaini ditemukan bersesuaian dengan peta migrasi leluhur dari sampel keturunan Wali Songo yang diuji tes DNA serta disimpulkan lebih syoheh. Sampel DNA terah Wali Songo alhamdulillah terbukti pula sebagai turunan Ahlul Bait Nabi dengan ditemukannya kode mutasi genetik SNP dari kode Ahlul Bait Nabi. Nah itu ya tadi ya. Ya udah jelas jadi ya, antara Bani Alawiyah ras Yahudi vs dengan Bani Wali Songo. Yang Bani Alawiyah sah memang terbukti Yahudi, ya, baik secara ideologi maupun secara biologis. Nah, sementara Bani Wali Songo sudah terbukti, ya, sudah tahulah sendiri ya. Dan begitu saja saya sampaikan, mudah-mudahan ini sudah menjadi clear ya. Jadi nggak bertanya-tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.